Teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat menyimpulkan isi cerita menggunakan kalimat efektif dengan padu. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa sendiri dengan runtut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Menyimpulkan isi teks. Yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Selanjutnya, menceritakan kembali. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, memahami isi secara utuh. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok cerita. Yang keempat, merangkai pokok cerita secara lengkap. Contoh teks non-fiksi. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruton. Pada tujuan pembelajaran selanjutnya, yang pertama, siswa dapat menulis informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. 2. Siswa dapat mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan dengan jelas. Menulis informasi. Ketika kita membaca teks non-fiksi, beberapa hal sudah kita ketahui, tapi ada juga informasi baru yang kita dapatkan. Manfaat membandingkan informasi. Pertama, pemahaman lebih detail. Kedua, akan mendapatkan sebuah pembenaran. Ketiga, lebih hati-hati dalam menerima informasi. Urutan menyampaikan informasi. Pertama, baca teks dengan cermat. Kedua, catat hal-hal penting. Ketiga, tulis ringkasan berdasarkan pokok-pokok informasi. Keempat, sampaikan informasi dengan runtut dan jelas. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lembah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat, ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun, Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan
karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan, ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya, yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang.